selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat datang kembali di News Update G Education. Hari ini hari Kamis tanggal 16 Juni 2022. Nah, gimana nih keadaan portofolio Bapak Ibu ya? Ternyata tak terduga investor masih kuat ya melawan The Fed. Jadi tadi malam kalau kemarin lihat di G Community, kita udah kasih rawan-rawan, jangan terlalu agresif. Pasti ada yang bilang, aduh Mbak Nita, harusnya saya masuk lebih banyak ya. Tapi nggak apa-apa, dan bapak dan ibu-ibu. Yang penting, tadi malam sudah kita lewati, dan ternyata investor masih oke ya, masih bertahan melawan The Fed. Jadi, masih ada harapan nih untuk kita belanja hari ini. Oke, lanjut aja kita bahas ketiga indeks utama pertama. Bursa ekuitas Wall Street naik nih ya setelah kalau tadi malam jam 1 malam ya waktu Indonesia Barat, Federal Reserve menaikkan suku bunganya 75 basis poin. Yang tadi awalnya sekitar 50 sampai 75 langsung dinaikin jadi yang paling tertinggi di 75 basis poin. Dan kenaikan ini paling terbesar sejak tahun 1994. Nah, tapi berlawanan nih, ternyata investor udah pasang badan ya. Udah pasang badan kalau supaya si The Fed naikin suku bunga nggak mempengaruhi kepercayaan investor terhadap pasar lainnya. Kalau kita ngomongin Dow Jones naik nih ya dari penurunan 5 hari kemarin yang udah panik, The Fed mau mau meningkatkan suku bunga, akhirnya melonjak naik 1%, ditutup di sekitar 30.668 US dollar. Sedangkan S&P 500 melambung naik 1,46% menjadi 3.789 US dollar. Dan Nasdaq melejit ya 2,5% menjadi 11.099 perak US dollar. Nah, ada saham-saham nih yang membantu pertumbuhan ekonomi ya, yang berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi seperti Boeing gitu ya, dan saham-saham lainnya gitu ya, yang mendorong ekonomi ke jurang resesi. Boeing meroket 9,5%, perbankan dan keuangan juga, perusahaan-perusahaan perbankan dan keuangan juga naik tadi malam ya. Teknologi yang kemarin ya ampun turunnya lumayan ya, drastis sekitar lebih dari 5%. Amazon dan Tesla naik sekitar 5%, dan Netflix juga naik 7,5%. Ngomongin saham berjangka gimana ya? Saham berjangka tadi pagi naik 0,51%, S&P 0,57%, Nasdaq 100 0,69%, Russell 2000 0,66%, Nike 225 naik 1%, Euro Stoxx naik 0,99%, DAX 0,83%. Tapi fix nih ya, kalau kita perhatikan beberapa belakangan ini ketika beberapa indeks naik, fix turun. Ketika beberapa indeks turun, fix naik. Nah, hari ini turun nih dia ya di 1,93%. Nah, lanjut kita saham apa nih yang bisa kita buru atau kita belanjakan malam ini? Oke, salah satunya ada Citigroup, di mana kita ketahui juga Citigroup ini menjadi salah satu portofolionya Warren Buffett di kuartal pertama. Dari segi fundamental, oke, siapa yang nggak tahu Citigroup ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita sekarang ngomongin ke teknikalnya aja. Kalau kita lihat dari teknikalnya ini ya, Bapak Ibu, ini tuh sebenarnya udah ada di supportnya ya, di mana udah ada spinning top, di mana stokastiknya juga oke, udah ada cross ya, golden cross, dan menunjukkan adanya tanda-tanda untuk kenaikan. Tapi secara tren besarnya masih bearish, jadi kita nggak boleh mengharapkan terlalu tinggi juga di Citigroup. Kita bisa pasang take profit untuk di sekitar 50 sampai 50 dolar. Ini untuk areanya ya, Bapak Ibu bisa lihat, dan stop loss-nya ada di area 44 dolar. Nah, jadi kemungkinan masih bisa naik ke arah sekitar moving average, exponential moving average-nya di sekitar 50 sampai 52 US dollar. Ini untuk Citigroup hari ini. Nah, lanjut kita ngomongin komoditas. Nah, kalau komoditas ya masih ya mungkin karena pasar saham tadi malam oke gitu ya, komoditas mulai mengalami penurunan nih. Jadi harga minyak merosot. Sebenarnya 2-3 hari yang lalu juga udah mulai merosot ya, karena sebenarnya udah terlalu tinggi juga harganya gitu ya. Kalau kita ngomongin minyak mentah berjangka Brent gitu ya, untuk pengiriman Agustus ditutup gitu ya, anjlok atau turun 2,2%. Jadi sekitar 118 USD per barelnya. Sedangkan gitu ya, untuk Amerika Serikat, WTI atau West Texas Intermediate untuk kontrak pengiriman Juli itu turun di 3,04% menjadi 115 USD per barelnya. Ini juga karena kenaikan suku bunga yang besar
mendorong juga gitu ya greenback itu mengalami penurunan karena terlalu besar, berimpact juga kepada komoditas atau minyak karena terlalu mahal nih untuk membeli WTI tersebut. Nah, kalau ngomongin emas, gimana nih emas? Nah, emas ternyata tadi malam sempat menguat ya, karena dolar dan imbal hasil US Treasury sedikit melemah. Kalau kemarin aku ngomong ya, kenapa banyak yang pindah dari emas ke US Treasury gitu ya, karena lebih mendapatkan bunga dan dapat kenaikan atau capital gain. Tapi ternyata tadi malam emas sempat menguat nih, pasar saham menguat, emas juga menguat. Karena dirasa juga gitu ya, kalau misalnya terlalu tinggi nih US Treasury-nya dari beberapa hari yang lalu, jadi sempat diturunkan dulu, mungkin para tradernya sempat mau untuk take profit terlebih dahulu. Nah, kalau kita ngomongin harga emas di pasar spot melonjak 1,4% per ounce, jadi 1.833 US dollar per ounce-nya. Nah, harga emas berjangka Amerika gitu ya ditutup naik di 0,3% menjadi 1.819 USD per ounce-nya. Nah, pelemahan ini juga berdasarkan dari dolar ya yang mendongkrak daya tarik emas di antara pembeli luar negeri atau investor luar negeri, sehingga sementara imbal hasil dari US Treasury juga mengalami penurunan. Jadi pindah nih ya, mungkin udah cuan di US Treasury akhirnya pindah ke emas terlebih dahulu karena emas juga dari beberapa hari yang lalu sudah mengalami penurunan. Nah, kalau kita ngeliat di komoditas nih ya, pagi ini WTI sedikit naik ya 1,04%, Brent 0,85%, gold naik 0,74% dan silver naik 1,14%. Untuk pagi ini ya dibuka di sesi. Nah, kita lihat langsung ke WTI aja pilihan kita kayak gimana hari ini. Kalau secara tren seperti saya bilang ya, ini ada penan sebenarnya untuk jangka panjang ini masih oke untuk bullish trend. Tapi karena kena resistennya kemarin kemungkinan mengalami penurunan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat sebenarnya dia tuh udah ada di EMA 21 ya, di mana di EMA 21 itu menjadi support. Tapi ada juga support lebih bawah lagi ya, atau support keduanya ada di area sini nih. Area 110 sampai 112 ini menjadi titik support yang kemungkinan harga bisa turun dulu sampai situ. Tapi kalau dilihat hari ini, mungkin pagi ini masih hijau ya Bapak Ibu, tapi mungkin setelah siang atau malam masih mengalami penurunan. Karena kalau kita lihat dari stokastiknya, ini dia masih di area normal dan masih belum ada tanda-tanda untuk golden cross atau naik ke atas. Jadi kalau misalnya ditanya 30 menit ke depan kayak gimana, kita buka dulu sebentar. Nah, 30 menit ke depan masih ya untuk downtrend. Kemungkinan masih bisa Bapak Ibu untuk pasang short sell gitu ya sampai di harga sini 111-an gitu ya. Jadi masih mengalami penurunan yang cukup lumayan signifikan gitu ya, turun sampai sini. Nah, mungkin setelah kena supportnya akan lanjut mengalami kenaikan. Ini dari WTI. Jadi perhatikan kalau mau trading siang ini mungkin masih bisa short sell atau nanti malam bisa bullish atau buka buy, tapi masih harus lihat trennya, oke? Apakah sudah berbalik arah atau belum? Itu dari WTI dan komoditas. Lanjut mata uang. Tadi udah aku sempat mention sedikit di mana dolar tergelincir nih, karena ya tadi ya para investor balik ke saham. Otomatis yang dolar sebagai safe haven-nya pindah ke yang lebih agresif. Karena tadi malam pasar saham juga mengalami kenaikan. Mungkin kalau ditanya kenapa dolar juga tergelincir ya, karena mungkin emang udah besar. Kalau kita tahu juga ya, dolar tadi pagi juga dolar terhadap rupiah aja udah sekitar 14.700-an. Kalau nggak saya salah ya, 14.700-an ini udah tinggi banget gitu ya permintaan terhadap dolar gitu ya. Sehingga menyebabkan kenapa tadi malam dolar itu sedikit tergelincir. Walaupun sebenarnya The Fed udah menaikkan suku bunga, tapi ternyata para investor mempengaruhi gitu ya, memperangi The Fed kalau kita aman-aman aja kok kalau misalnya kalian mau naikkan suku bunga. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, kalau kita ngeliatin lagi nih, gimana nih mata uang USD terhadap beberapa mata uang lainnya, ternyata dia di tengah-tengah ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Dia melemah terhadap euro, Canadian, New Zealand, dan Australian dollar, tapi menguat terhadap pound sterling, Swiss franc, dan Japan yen tadi pagi. Nah, langsung aja gitu ya, hari ini gitu ya, apa sih yang bisa dibeli? Nah, pertama ada euro USD masih sama ya, bisa untuk buy juga. Dimana tadi kemarin Rabu malam juga ada pertemuan EBC gitu ya, Europe Bank Sentral, di mana tetap mau menaikkan kebijakan
moneternya dengan meningkatkan tingkat suku bunganya juga. Jadi makanya kenapa kemarin euro juga oke untuk dibeli. Dan sekarang kalau pertanyaan masih oke. Kalau kita lihat ya untuk jangka panjang masih oke karena kita lihat di sini stokastiknya udah di over sold juga dan udah golden cross juga. Dan kita bisa lihat 30 menit ke depan seperti apa untuk euro USD. Nah, untuk euro USD gitu ya, kemungkinan 30 menit ke depan ini masih ada di area sideways. Jadi kalau misalnya mau trading gitu ya, tolong perhatikan juga jangan terlalu ngambil banyak karena kalau kita lihat ini masih ada di area-area sideways. Mungkin ketika kena di supportnya 1.04299 ini bisa beli buy, tapi kalau misalnya kena di 1.04641 bisa short sell. Jadi kalau ditanya dalam beberapa menit ke depan, 30 menit ke depan ini mungkin masih cenderung sideways. Ketika dia udah dibobol itu ya bisa menentukan mana buy mana sell. Tapi secara tren masih bullish trend untuk euro USD. Lanjut cryptocurrency, akhirnya ya 22.000 walaupun sebenarnya kemarin sempat di 19.000 nih ya, panik-panik ajaib ya Bapak Ibu ya untuk BTC sendiri dan Ethereum juga naik 4% ya, 4,79%. Dan nggak mau kalah XRP naiknya paling tinggi ya di 8,3%. Kita langsung lihat aja BTC gimana nih kehidupannya ya. Kemungkinan BTC ini akan melakukan sama ya seperti sebelumnya gitu ya, akan sideways dalam beberapa hari ke depan. Karena kalau kita lihat memang sini udah overbought gitu ya, oversold dan akan mau menuju ke normal areanya. Tapi kalau kita lihat secara tren, sebenarnya ini kemungkinan akan membuat seperti sideways dari bulan Mei, tanggal 8 Mei sampai tanggal 31 Mei. Kalau ditanya Mbak Rita berapa lama, saya bukan peramal, saya juga nggak tahu akan berapa lama, tapi kecenderungan biasanya akan melakukan seperti sebelumnya yaitu sideways, di mana juga sentimen-sentimen negatif juga masih ada di pasar gitu. Jadi kalau ditanya Bitcoin mungkin mainnya short term aja ya, nggak usah terlalu main untuk long term karena kita harus lihat kondisi pasar. Karena kemungkinan masih bisa naik bisa tapi nggak terlalu besar karena mungkin menurut opini saya akan membuat sideways untuk Bitcoin karena masih belum ada berita positif nih terkait Bitcoin gitu ya. Malah banyak yang negatif karena kalau misalnya kita ngomong kayak Elon Musk rugi, El Salvador rugi, cuman sebenarnya ini momentum juga sih ya, jarang-jarang Bitcoin di 19.000 gitu ya, 20 sampai 19.000. Oke, itu untuk Bitcoin dan terakhir ada event ekonomi kalender ya. Tadi pagi sudah ada ya FOMC gitu ya. Tenang ya, kita udah lega, itu udah kelar, emang akan dinaikkan dan ternyata pasar mereview untuk baik-baik saja gitu ya. Tapi masih harus perhatikan ya Bapak Ibu, mungkin akan ada koreksi lagi beberapa hari ke depan terkait pasar baik saham maupun kripto. Jadi tetap pantau kondisi tradingnya Bapak-Bapak dan Ibu. Jangan hilang fokus gitu ya, karena ini lagi momen-momennya yang mungkin agak krusial. Lanjut juga Australia tadi pagi ya udah lewat employment change and unemployment change rate-nya gitu ya, dan ternyata hasilnya ada positif dan negatif. Lanjut nanti ada Swiss franc, SNB Monetary itu central bank-nya Swiss franc gitu ya. Maksud saya negara Swiss gitu ya untuk tentang kebijakan moneternya, dan nanti malam jam 6 sore ada pound sterling itu juga ngebahas tentang monetary policy-nya, tentang official bank rate. Jadi berapa nih yang bakalan dikeluarkan oleh negara tersebut. Oke, itu aja hari ini untuk berita hari ini. Jika ada pertanyaan boleh langsung di GE Community, dan jangan lupa follow semua sosial media kita baik Facebook, Instagram GE Education dan Instagram @GE-Education, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Selamat siang Bapak dan Ibu, selamat beraktivitas.